Tantangannya tentu beda kawasan perkotaan dulu dan sekarang. Karena itu kalau kita merujuk, saya mau cerita sedikit nanti tantangan yang kita hadapi di Jakarta. Di Jakarta itu tantangannya banyak karena perkotaan di era Nabi besar Muhammad SAW itu beda sekali dengan tantangan perkotaan hari ini. Dari sisi jumlahnya juga amat berbeda. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pada teman-teman apa yang kita kerjakan di Jakarta yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita lihat, Jakarta ini kota yang merupakan melting pot, berkumpulnya semua dari mana-mana. Jogja juga sebetulnya mirip, cuman bedanya Jogja itu turnovernya tinggi. Apa turnover itu? Keluar masuknya tinggi. Keluar masuknya tinggi. Mahasiswa datang ke sini berapa tahun selesai sekarang? Itu Boya jangan ditanya gitu loh. Nanti kan madek kalau ditanya berapa tahun saya. Yang sudah 4+ itu rada deg-degan sekarang. Kalau zaman saya dulu 5+. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun, selebihnya sudah agak malu menyebut angkatan. Nah, turnovernya tinggi. Masuk 4 tahun, 5 tahun, keluar, masuk keluar. Jadi tempat seperti Jogja walaupun sangat representatif secara asal usul, tetapi mayoritas numpang lewat. Masuk 4 tahun, walaupun sekali pernah minum air Jogja, sujud di kota Jogja, tidak akan pernah bisa melupakan kota ini. Nggak akan pernah. Jogja itu romantis sekali bagi yang punya kenangan. Mohon maaf kalau nggak punya kenangan yang Nyon Sewu. Bagi yang punya kenangan, Jogja itu romantis sekali. Kota yang setiap sudutnya meninggalkan kenangan yang khas. Nah, tapi saya tidak bicara Jogja hari ini. Saya ingin bicara tentang bagaimana tantangan perkotaan. Nah, kalau kita lihat kota seperti Jakarta, salah satu tantangan terbesar adalah pergerakan penduduknya. Jakarta itu secara resmi penduduknya 10 juta, maaf 11 juta sekarang. Tapi kendaraan bermotornya roda 2 13 juta. Nah, piye gue Mas? Motornya 13. Sebetulnya begini, 13 juta itu tidak semuanya di Jakarta. Sebagian motornya ada di Jogja sini. Mahasiswa kalau datang ke Jogja tidak balik nama. Betul nggak? Plat nomornya masih menggunakan plat nomor itu yang dikeluhkan sama Pemkot Jogja sama Pemprov Jogja, karena yang rusak jalannya di Jogja bayar pajaknya di kampung halaman. Loh, betul. Makanya saudara-saudara, teman-teman semuanya, Mbok Yoroto ini sedikit simpati sedikit sama Jogja. Tinggal di Jogja, bayarlah pajak kendaraan bermotornya di Jogja. Nah, apa yang terjadi dengan 13 juta motor dan 3 juta kendaraan roda 4? Kendaraan roda 4. Jadi 16 juta kendaraan bermotor dengan 11 juta penduduk. Ukurannya hanya 600 km persegi. Jakarta itu 20 kali 30 kira-kira 600 km persegi. Apa yang terjadi? Kemacetan, kemampatan yang kita biasa saksikan di Jakarta. Karena itu salah satu hal pertama yang kami coba lakukan ketika di Jakarta adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan menambah jumlah kendaraan umum. Apa yang dilakukan? Kita bangun yang namanya Jaklingko. Jaklingko ini satu sistem di mana seluruh transportasi umum digabungkan menjadi satu kesatuan. Ada lebih dari 27 operator. Dan teman-teman semua, saya rapat dengan para operator kendaraan bermotor di Jakarta itu, mungkin rapat paling panas yang pernah saya ikuti.
karena para pengelola kendaraan bermotor itu semuanya merasakan tekanan. Ngomongnya terus terang, Pak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta ini tidak adil. Anda operator, tapi Anda juga regulator. Anda bikin regulasi yang menguntungkan untuk Anda, tapi merugikan untuk operator-operator. Apa operator itu? Kopaja, Komilet Jaya, apalagi Metro Mini dan sebagainya. Yang semuanya merasakan tekanan luar biasa. Jadi saya katakan kita mau selesaikan sama-sama. Ada lebih dari 25 operator. Yuk kita duduk bareng-bareng. Duduk bareng-bareng apa? Saya sampaikan, kami ingin kendaraan umum di Jakarta itu terjangkau harganya, terjangkau jaraknya, dan nyaman. Yuk duduk sama-sama. Dan terima kasih, Anda semua sudah menyelenggarakan transportasi umum di saat pemerintah belum bisa menyelesaikannya secara lengkap. Duduk bareng-bareng. Buatlah sebuah sistem namanya Jaklingko. Jaklingko itu sebuah sistem di mana kita ubah. Dulu warga, dan ini adalah kendaraan umum, mereka bertransaksi. Kami, pemerintah, bagiannya buat regulasi. Kita ubah. Operator kendaraan, kami beli jasanya. Kami akan beli jasa Anda per kilometer per hari. Jadi dihitungnya per kilometer, satu hari 90 sampai 110 kilo. Jadi kendaraan itu muter terus, nggak perlu ngetem. Karena pemerintah akan bayarnya per kilometer. Karena itu angkot-angkot di Jakarta, Metro Mini di Jakarta, Kopaja di Jakarta, sekarang nggak ada yang ngetem, nggak bikin macet. Kenapa? Karena dia dibayar per kilometer. Muter terus mereka. Yang bayar siapa? Pemerintah. Warga tidak bayar per kilometer, warga bayarnya per 3 jam. Rp5.000 untuk naik kendaraan umum 3 jam, silahkan gonta-ganti kendaraan tanpa bayar tambahan. Tanpa bayar tambahan, bayar 5.000 gonta-ganti, pokoknya Anda ganti apapun selama itu 3 jam, cukup di tap. Apa yang terjadi? Warganya tenang karena tidak lagi digonta-ganti. Kita mengalami dulu, kendaraan umum berhenti, mas turun mas, dek turun dek, dipindah. Pernah kan ngalamin itu? Dipindah. Lalu ngetem lama, kenapa? Nunggu penumpang, nunggu penuh baru jalan. Sekarang kosong jalan, penuh jalan. Tidak ada lagi rute gemuk, tidak ada lagi rute kurus. Semua rute dibayar sama. Dan apa yang terjadi? Hari ini kalau Bapak Ibu teman-teman semua datang ke Jakarta, coba cari, masih ketemu nggak Metro Mini yang pro, yang wajahnya udur itu? Sudah nggak ada Metro Mini udur, Kopaja udur, nggak ada. Kemana mereka semua? Mereka hilang. Kenapa hilang? Karena pemilik-pemiliknya bisa mendapatkan kredit untuk membeli yang baru karena mereka punya kontrak dengan pemerintah untuk dilayani secara bertahun-tahun, dan sehingga mereka ganti tanpa sakit hati. Tidak ada Metro Mini Kopaja yang digusur, dan tidak ada drama. Nggak ada drama, semua selesai tanpa drama. Diajak duduk sama-sama. Nah, warga bayar 5.000, kami bayar per kilometer. Selisihnya namanya subsidi. Subsidi itu diberikan. Nah, kalau dulu karena tidak pakai subsidi, ya angkot Metro Mini uangnya nggak cukup, hanya dari bayaran para penumpang, nggak cukup. Efeknya remnya blong, koplingnya rusak, jalannya ngebut, penumpangnya meningkat ketakwaannya. Iya, lah doa sepanjang jalan kan. Jadi itu mengerikan buat mereka. Nah sekarang anteng. Dan apa yang terjadi sesudah itu dilakukan? Ini subhanallah, kami pun tidak menduga seperti ini. Dulu setiap hari di Jakarta yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang per hari. Sesudah dibuat sistem baru meningkat menjadi 1 juta orang per hari. Ya. Tapi ini belum selesai. Kita harapannya nanti 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau sudah 4 juta baru kita bisa bilang mission accomplished. Kalau sekarang menuju mission accomplished. Karena udah naik nih. Naiknya 3 kali lipat.
Dan apa yang kemudian terjadi? Jakarta 2017 dinobatkan sebagai kota termacet nomor 4 di dunia. Prestasi itu ya jangan termacet. Nomor 4 kok termacet gitu. Termacet di dunia nomor 4 2017. 2018 turun jadi nomor 7 di dunia. Kemudian turun lagi jadi nomor 10. Tapi masih 10 besar. Di mana-mana itu kita kepengen 10 besar kecuali urusan macet. Jadi saya bilang kita harus usahakan keluar. Apa yang terjadi? Tahun 2020 kita turun menjadi nomor 32 di dunia. Okay. Tahun 2021 kita menjadi nomor 64 di dunia. Okay. Dalam 4 tahun dari nomor 4, nomor 7, nomor 10, 32, 6, 4. Ini kerjanya gubernur, ini kerjanya seluruh rakyat Jakarta, ini adalah kerja semua kita. Kenapa? Lah yang pindah kendaraan umum siapa? Yang pindah kendaraan umum adalah warga Jakarta. Warga Jakarta memilih untuk meninggalkan. Kenapa mereka memilih? Karena kendaraan umumnya nyaman. Nah, pasangannya kendaraan umum namanya trotoar. Jika sebuah kota menganggap kendaraan adalah beroda, maka dia tidak akan menyiapkan jalan untuk orang. Padahal alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang namanya kaki. Kaki itu alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang. Tapi kaki itulah yang paling tidak difasilitasi selama ini. Saya tadi buka puasa di Jalan Kaliurang, pinggir jalan. Habis itu sholat di Masjid Al-Ittihad Karangkuni. 200 meter melaku baik gitu kira-kiranya jalan kaki. Ternyata harus jalan kaki di aspal. Kenapa? Karena belum ada trotoar. Kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Okay? Berdekade-dekade, oke? Okay? Hari ini sensitif soalnya. Iya, kalau saya bilang beberapa tahun, tahunnya berapa ya Mas ya? Gitu kan. Wah, repot nanti. Udah gitu nanti potongannya repot lagi Mas videonya. Ini direkam video, rekam. Dipotong itu loh. Ampun udah dipotong gitu. Coba, Anda bayangkan coba. Quran .2 Fawailul lil musolli. Bukan ngeri betul. Kata Quran, merugilah orang-orang yang sholat. Itu kata Quran. Lah iya, kalau dipotongnya cuman satu potong begitu. Nah kalau saya ngomong itu seringkali ada yang waktunya senggang menyempatkan untuk memotong gitu. Tadi sampai mana? Dekade. Jadi kembali beberapa dekade yang lalu. Ketika kembali ke beberapa dekade yang lalu, Jakarta itu yang dibangun adalah alat transportasi untuk roda. Harus beroda baru disebut alat transportasi. Kami ubah. Bila sebelumnya cara berpikirnya begini, bangun untuk kendaraan pribadi, di bawahnya adalah bangun untuk kendaraan umum, baru nomor 3 untuk pejalan kaki. Trotoarnya basa-basi. Yang penting kelihatan ada trotoar. Kita ubah. Bangunan infrastruktur transportasi nomor 1 adalah trotoar. Nomor 2 adalah sepeda, jalur sepeda. Nomor 3 adalah kendaraan umum. Nomor 4 adalah kendaraan pribadi. Paradigmanya diubah. Dan ketika paradigmanya diubah, dibangunlah trotoar di mana-mana. Dalam waktu kurang dari 4 tahun, Jakarta membangun 341 km trotoar di seluruh Jakarta. Bukan cuman di Jalan Tamrin, memang yang kelihatan fotonya di Tamrin, di Sudirman, itu yang kelihatan fotonya. Iya, karena ada CFD kelihatan tuh. Tapi sesungguhnya itu di seluruh wilayah Jakarta ada 341 km. Dan ketika itu dibangun, apa yang terjadi? Warga mulai terbiasa jalan kaki. Dan jalan kaki itu sehat. Jalan kaki itu ramah lingkungan. Jalan kaki itu membangun kesetaraan. Jadi itu kita bangun.